semuanya, selamat datang di seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. Dan saat ini kalian sedang ada di episode ngobar part pertama. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kalian gak usah bingung dulu, karena di seri ini kita membuat website dari nol banget, dari mulai memahami brief sederhana, membuat mind mapping, membuat UI design, dan di video kali ini kita akan melakukan slicing design, atau menerjemahkan desain dari desain yang udah kita buat di video sebelumnya. Jadi tonton aja dulu video pertamanya, supaya kalian tahu apa yang akan kita buat di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah ngikutinnya dari awal, saya ucapkan terima kasih dulu, karena kalian sudah stay tune terus di channel ini. Dan teknologi yang akan kita gunakan pada video kali ini, ya tentunya HTML, CSS, dan juga JavaScript dong, mau apa lagi. Dan tentunya dengan bantuan dari Bootstrap versi 5. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bootstrap versi 5, silahkan tonton aja dulu playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini, supaya teman-teman makin lancar dalam mendesain atau ngoding bareng pada video kali ini. Dan kemungkinan besar, seri ngobar kali ini aku akan bagi ke dalam beberapa part, supaya videonya nggak terlalu panjang dan supaya nggak terlalu melelahkan. Jadi siapkan aja kopi, teh, susu, atau apapun itu, supaya ngoding kalian makin lancar. Oh ya, buat teman-teman yang udah traktir aku kopi, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang mau traktir aku kopi juga, silakan linknya ada di deskripsi video di bawah. Supaya aku makin semangat dalam membuat konten-konten tutorial seputar web development dan juga UI UX. So, gak usah banyak bicara lagi, mari kita mulai saja ke videonya. Are you ready? Let's go! Oke teman-teman, saya minta teman-teman boleh buka dulu project Figma yang udah kita buat di video sebelumnya ya. Dan ini adalah hasil desain yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Di sini ada beberapa section yang udah kita buat. Dan di video kali ini mungkin kita akan fokus dulu kepada bagaimana cara membuat sebuah navbar, bagaimana cara membuat sebuah hero section ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan mempersiapkan dulu sebuah struktur folder untuk menyimpan coding-coding kita nantinya. Jadi teman-teman boleh buka Explorer-nya. Di sini aku akan simpannya di folder D. Nah, teman-teman di sini aku buatnya dari nol banget ya. Jadi supaya teman-teman yang pemula sekalipun bisa mengikuti. Nah, di sini boleh klik kanan, kita akan buat sebuah folder baru. Misalkan kita beri nama company profile. Seperti ini, kita buka di dalamnya masih kosong, kita akan buat sebuah file index.html. Nah, teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, kita buka folder yang udah kita buat tadi. Teman-teman boleh klik File, Open Folder. File, Open Folder, terus cari folder yang udah teman-teman buat tadi. Nah, di sini ada Company Profile, tinggal select folder saja. Nah, nanti otomatis foldernya akan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah index.html. Teman-teman boleh klik New File di sini. Atau kalau nggak ada di sini, teman-teman boleh klik di sini nih. Ada new file, kita beri nama index.html. Oke, ini adalah index.html kita. Nah, karena di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5, jadi kita akan menggunakan template dari Bootstrap versi 5-nya. Nah, teman-teman boleh pergi ke bagian web browser, kita akan cari dokumentasi Bootstrap versi 5, itu ada di getbootstrap.com. Nah, ini ada di getbootstrap.com. Kita tunggu dulu beberapa saat hingga websitenya terbuka. Nah, ini adalah website dokumentasi dari framework Bootstrap versi 5. Bagaimana cara menggunakannya, komponen apa aja yang ada di Bootstrap versi 5, semua komplit ada di sini. Dan buat teman-teman, sekali lagi, yang belum pernah menggunakan Bootstrap versi 5, saya sarankan untuk tonton dulu playlist mengenai Bootstrap versi 5, supaya makin lancar dalam ngobar pada video kali ini. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya starter template. Nah, kita copy aja. Jadi ini adalah template jika teman-teman ingin menggunakan Bootstrap versi 5. Kita copy, kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya, kita paste di sini. Oke, setelah itu kita tutup dulu sidebar-nya. Nah, jika seandainya teman-teman menggunakan starter template yang ada di sini, itu artinya teman-teman akan bekerja dengan Bootstrap versi 5 secara online. Dan jika seandainya teman-teman ingin bekerja dengan Bootstrap versi 5 secara offline, atau ketika teman-teman nggak punya koneksi internet, nah itu bisa menggunakan Bootstrap secara offline dengan cara mendownloadnya dulu. Nah, tapi aku gak bakalan bahas di sini. Teman-teman boleh pelajari caranya sendiri, ada di playlist Bootstrap versi 5. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan fasilitas dari Google Fonts. Karena kalau kita lihat di desain kita yang ini, kita balik lagi ke Figma ya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah fonts yang namanya Poppins. Jadi kita akan gunakan Google Fonts untuk dihubungkan ke dalam index.html kita. Nah, caranya teman-teman boleh buka tab baru di sini. Kita cari aja Google Font. Seperti ini.
Nah, teman-teman tinggal klik aja yang ini, ada fonts.google, tinggal kita cari saja deh di sini, misalnya Poppins, sesuai dengan font yang ingin teman-teman butuhkan. Nah, ini tinggal klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada banyak pilihan ya. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini kita menggunakan berapa jenis font variannya. Misalkan di sini kita menggunakan bold, terus di sini kita juga menggunakan sebuah reguler tentunya, terus ada semi bold kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman boleh balik lagi ke Google Fonts-nya, kita cari ke paling atas dulu ya. Kita pakai yang regular, terus selanjutnya kita akan menggunakan yang medium, dan yang terakhir tentunya ada semi bold. Apa bold tuh? Kita pakai yang bold ternyata ya teman-teman. Boleh scroll lagi ke bawah, di sini ada bold. Nah, teman-teman nggak boleh semuanya ya. Karena apa? Karena itu akan membuat website teman-teman nantinya reload time-nya akan lama. Jadi, saya sarankan untuk pilih yang dibutuhkan saja. Nah, setelah udah teman-teman select, nah tinggal teman-teman copy nih linknya yang ada di sini. Tinggal blok semuanya, kita copy, kita paste di bagian index.html kita. Nah, di sini, misalkan di sini kita akan beri komentar font Google. Oke, kita paste di sini. Sip, supaya dia turun ke bawah gitu ya, nggak bablas ke sini, supaya nggak kita scroll ke kanan seperti ini. Teman-teman boleh klik view, lalu di sini ada word wrap. Jadi nanti dia akan turun ke bawah ketika screen-nya nggak muat gitu ya. Itu untuk font Google. Selanjutnya, kita akan buka dulu di web browser deh ya, supaya nggak bingung. Caranya, teman-teman boleh klik kanan, lalu di sini ada Open with Live Server. Nah, jika seandainya teman-teman nggak ada Open with Live Server seperti ini, itu artinya teman-teman belum install extension yang namanya Live Server. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga apa itu extension, nah, teman-teman boleh tonton aja dulu video mengenai extension wajib bagi para web developer yang udah ada di channel ini, supaya teman-teman paham ya, karena itu dapat mempercepat proses kita dalam mendesain atau melakukan coding. Nah, teman-teman boleh Open with Live Server, nanti akan secara otomatis terbuka di halaman web browser. Kalau seandainya nggak terbuka, nah di sini ada notification nih. Server is started at port 922, berarti kita harus bukanya secara manual. Nah, teman-teman boleh buka tab baru di sini. Kita tulis aja localhost 922, lalu klik enter. Nah, ini baru muncul website kita. Kenapa hanya ada hello world aja? Karena di sini kita belum menuliskan apapun kecuali ada H1 ya. Jadi di sini muncul hello world. Nah, dan untuk fontnya di sini dia belum terkoneksi, walaupun kita udah disimpan linknya di sini. Itu karena kita harus koneksikan juga dengan style.css-nya. Nah, caranya kita akan buat dulu sebuah style kita sendiri. Teman-teman boleh buka sidebar-nya di sini. Kita buat sebuah folder baru, misalkan CSS. Nah, di folder CSS ini kita akan buat sebuah file, misalkan style.css. Ini adalah untuk memberikan style kita sendiri. Nah, caranya teman-teman boleh pergi lagi ke web browser di bagian Google Fonts. Di sini ada nih CSS rule to specify families. Tinggal di-copy aja. Kita copy. Misalkan di sini untuk keseluruhan di bodinya kita akan gunakan fonts ini. Nah, teman-teman boleh tulis aja body seperti ini. Lalu paste di sini. Nah, kalau kita coba save, kita lihat nih. Ternyata di sini belum berubah. Karena apa? Karena kita belum mengkoneksikan CSS yang udah kita buat dengan index.html. Jadi otomatis di sini belum berubah apapun karena kedua file ini belum kita koneksikan. Nah, untuk mengkoneksikannya gampang aja. Misalkan kita buat komentar baru dengan cara Ctrl / seperti ini. Misalkan di sini my style. Kita hubungkan dengan tag link. Untuk ref-nya, kita pergi ke folder CSS, lalu di sini ada style.css yang udah kita buat. Kalau kita coba save, kita coba lihat. Tuh, fontnya udah berhasil diubah. Untuk konfigurasi font udah berhasil kita buat. Oh ya, teman-teman, untuk fungsi dari live server tuh seperti ini. Jadi kalau kita ada perubahan, misalkan di sini title-nya kita ubah ya. Nah, title tuh yang ada di atas sini nih. Nah, ini hello world. Misalkan kita ganti jadi rumah impian. Kalau kita coba save, tanpa kita refresh, otomatis akan berubah secara otomatis. Atau live refresh, atau refresh secara otomatis lah ya, atau apapun itu. Oke, sip. Selanjutnya, kalau kita coba lihat di desain, gimana kalau seandainya ini untuk logo rumah impiannya di sini, kita ubah dulu deh ya, supaya sama seperti ini nih. Untuk Bootstrap, dia logonya Bootstrap, Figma logonya Figma, di sini ada Google Fonts, logonya Google Fonts. Nah, gimana kalau website kita juga, kita ubah deh pada default seperti ini, kita tambahkan logo rumah impiannya.
Nah, caranya itu gampang aja. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan, misalkan kita kasih komentar aja deh ya, supaya nggak bingung. Logo, title. Seperti ini. Nah, untuk logonya, teman-teman boleh ekspor langsung dari Figma-nya, atau teman-teman juga boleh download file asetnya, link aku simpan di deskripsi video di bawah. Tapi saya sarankan untuk ekspor aja dari Figma-nya, supaya teman-teman paham bagaimana proses kerjanya. Nah, teman-teman boleh klik aja logonya, kita scroll ke bawah, di sini ada export, tinggal export group saja. Terus kita pergi ke folder D, di mana folder yang pertama kali kita buat. Di sini ada folder company profile, kita akan buat folder baru, misalkan di sini assets, terus kita buat folder baru lagi, IMG, misalkan. Nah, kita simpan di sini, kita beri nama dulu, misalkan logo, small, rumah impian. Kita save, oke, kalau kita udah save, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, kita akan hubungkan menggunakan sebuah tag yang namanya link. Untuk rel-nya, kita kasih icon. Selanjutnya, untuk wrap-nya, kita cari di folder assets. Kita masuk ke folder image, lalu di sini ada logo small rumah impian, .png. Lalu selanjutnya, kita tambahkan tipe sama dengan image /x icon. Kalau kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, lihat nih teman-teman, sekarang logonya sudah berubah, sudah tidak default lagi. Seperti yang website-website seperti umumnya. Oke, selanjutnya kita hapus dulu hello world-nya deh, supaya nggak bingung. Nah, sekarang masih kosong. Nah, yang selanjutnya yang akan kita buat adalah navbar seperti ini ya. Navbarnya navbar transparan dan ada beberapa link navigasi di dalamnya. Oke, yang pertama bagaimana cara membuat navbar? Kita lihat di Bootstrap versi 5, kita search aja di sini navbar. Gitu ya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman belum paham bagaimana kelas-kelasnya, saya sarankan untuk selalu buka dokumentasinya. Di sini ada navbar. Kita scroll ke bawah, kita cari yang mirip-mirip deh ya. Kita pakai yang simple aja. Nah, kita pakai yang ini deh ya. Nah, teman-teman boleh copy aja dari sini. Lalu kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya supaya lebih luas website kita. Atau workspace dari Visual Studio Code. Tinggal kita paste di sini. Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita beri dulu komentar. Misalkan di sini navbar. Untuk menandakan bahwa ini adalah navbar. Kalau kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nih, yang ini. Nah, sekarang navbarnya udah ada. Gimana supaya kelihatan? Untuk background bodinya kita kasih background dulu ya. Misalkan bodinya kita kasih background color. Ini kita random aja dulu ya. Gray misalkan. Green. Sekarang dia bodinya udah memiliki background dan navbarnya nih. Lihat nih, teman-teman kelihatan. Nah, tinggal kita ubah-ubah nih konten yang ada di dalamnya. Yang pertama di sini ada navbar brand. Tinggal kita tambahkan aja jadi rumah impian. Seperti ini, terus di sini ada ini disable-nya kita hapus aja deh ya. Kita hapus, kita copy, kita ubah dulu kontennya. Kita lihat di design. Di sini ada beranda, layanan, fitur kontak. Terus di sini ada layanan. Terus di sini ada fitur. Terus selanjutnya ada kontak. Kita copy untuk kontak. Oke. Kita ubah lagi kontennya menjadi kontak. Coba save, kita coba lihat, sekarang udah berubah, ini fitur kontaknya kenapa ke bawah? Oh, ternyata kita lupa menambahkan tag A ya. Tag A-nya kehapus ternyata, teman-teman. Oke, seperti ini. Yang ini juga, jangan lupa tambahkan lagi tag A, karena kayaknya tadi kehapus. Coba save. Oh, kenapa ini? Oh, kita lupa menambahkan kelas navlink ya. Kita kasih kelas navlink. Coba save. Nah, sekarang udah oke. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi di desain, di sini kita punya 2 buah tombol. Nah, gimana kalau seandainya kita buat sebuah div baru? Di sini deh, kita buat sebuah div baru, di mana di dalamnya ada 2 buah button. Seperti ini. Yang pertama kita kasih tulisan daftar. Terus button yang kedua kita kasih tulisan lagi yang namanya masuk. Terus kita kasih kelas, karena nanti kita akan berikan style untuk tombol ini. Kita coba save dulu deh. Nah, dia masih belum memiliki style ya. Masih beda jauh dengan desain yang udah kita buat di sini. Nah, gimana kalau seandainya kita kasih kelas dulu. Misalkan yang pertama ada button primary. Yang kedua kita kasih kelas juga. Kita kasih button primary. Secondary ya.
seperti ini. Nah, sekarang nggak ada perubahan karena kita belum memberikan style CSS. Nah, sebenarnya kalau kita ingin lebih simple, teman-teman juga bisa gunakan button yang udah disediakan oleh Bootstrap versi 5-nya. Nah, caranya teman-teman boleh klik BTN, tulis BTN, terus warna buttonnya mau apa. Yang pertama itu ada BTN Primary. Coba save. Nah, lihat nih. Otomatis dia akan sudah memiliki style, tapi itu artinya kita nggak sesuai dong dengan apa yang udah kita desain di sini. Jadi kita akan membuat sebuah style kita sendiri. Jadi, nah hapus saja. Kita kasih kelas yang awal tadi, seperti ini. Ini belum ada perubahan. Sip. Selanjutnya, kalau kita coba lihat di desain juga, di navbar-nya kita memiliki sebuah logo ya. Jadi, gimana kalau seandainya kita tambahkan logo? Nah, gimana cara membuat navbar brand? Nah, di sini nih. Nah, kita tinggal butuh sebuah tag image yang ada di dalam tag A yang memiliki kelas navbar brand. Nah, jadi kita tinggal copy aja deh image yang ini. Kita cari navbar brand. Navbar brand. Nah, yang ini tag A, ini ada navbar brand. Kita tinggal tambahkan tag image di dalam sini. Ini bootstrap-nya kita hapus. Kita coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang udah ada logonya, cuman nggak ada nih. Kita tinggal ubah aja src-nya ke dalam aset yang kita punya. Nah, ini ada logo small yang tadi ya, yang udah kita ekspor. Kita coba save. Sekarang logonya udah ada, tapi gepeng. Nah, karena di sini dia secara default, dia atur width dan height-nya. Gimana kalau seandainya height-nya kita hapus deh. Jadi, height-nya dibikin relatif gitu ya, otomatis. Kita coba save. Nah, sekarang logonya sudah muncul. Nah, kalau kita lihat di desain, navbar yang kita punya itu berada di tengah-tengah dari kontainernya. Atau nggak memenuhi dari si screen-nya seperti yang ada di sini. Nah, itu caranya gampang aja, teman-teman tinggal hapus aja fluid-nya di sini. Kalau kita coba save, otomatis dia akan berada di tengah-tengah seperti ini, nggak paling ujung di sebelah sini. Nah, tinggal gimana caranya supaya link yang ada di sini itu berada di tengah-tengah, seperti yang ada di desain seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu caranya gampang aja. Teman-teman tinggal tambahkan saja kelas di UL-nya di sebelah sini itu MX Auto. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu MX Auto itu apa, MS Auto itu apa, saya sarankan untuk tonton aja dulu playlist Bootstrap versi 5. Coba save, kita lihat. Tuh, lihat nih teman-teman. Dia udah berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan yang namanya margin. Karena di sini kayaknya terlalu berjauhan ya. Nah, kita simpan aja margin di tiap-tiap LI-nya. Teman-teman boleh klik di sini, terus sambil tekan Alt, sambil tekan klik di yang lainnya. Nah, teman-teman tinggal kasih kelas MX. Misalkan 2. MX itu adalah margin dari sumbu X atau kanan-kiri gitu ya. Coba save, kita coba lihat. Tuh, lihat. Sekarang jadi memiliki jarak antara linknya. Oke, sudah beres. Selanjutnya, kita lihat lagi di desain. Ternyata di sini dia bold ya. Tuh, dia bold. Sedangkan yang di Bootstrap, dia kayaknya apa tuh? Ini kita close aja Google Fonts-nya. Nah, di sini dia kayaknya reguler ya. Gimana kalau seandainya kita ubah? Yang pertama kita akan buat si rumah impiannya ini menjadi bold. Nah, teman-teman boleh pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke bagian style.css. Nah, kita akan seleksi dulu untuk bagian navbar brand-nya. Navbar brand tuh yang ini ya. Kita punya kelas yang namanya navbar brand. Nah, yang ini. Jadi, teman-teman boleh seleksi di style.css-nya titik navbar brand. Tinggal kita kasih font size-nya atau font weight ya. Kita kasih font weight-nya untuk bold berapa tuh? Kita lihat di next. Untuk bold tuh 700. Jadi teman-teman boleh tulis aja di sini 700. Coba save, kita coba lihat di desain tuh udah jadi bold ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kayaknya jaraknya terlalu berdempetan. Gimana kalau seandainya kita kasih margin S. S itu margin start di bagian navbar brand-nya. Kita pakai di sini aja deh ya. Kita kasih margin E. Kita kasih kelas ME3. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang udah berhasil memiliki margin untuk header dari rumah impiannya. Oke, selanjutnya yang lainnya juga, kayaknya untuk brandnya juga. Lihat nih, brandnya juga dia bold sendiri. Ya, ini menandakan bahwa dia itu sedang aktif di beranda. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Untuk menyeleksi bagian yang aktif, nah di sini dia punya kelas aktif. Berarti navlink yang punya kelas aktif. Gimana cara seleksinya? Itu gampang aja. Teman-teman boleh sini nih. Navbar, apa tuh navlink ya? Navlink yang punya kelas aktif juga. Kita akan ubah font
weight-nya menjadi 700. Kita coba save, kita lihat, tuh dia udah bold sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di sini, untuk ukuran fontnya itu 16. Nah, gimana kalau kita ubah lagi? Misalkan di sini, di atas dari navlink aktif, kita seleksi dulu navlinknya, kita ubah font size-nya jadi 16 pixel. Ups. Coba lihat. Sekarang udah jadi kecil. Kalau untuk rumah impiannya dia berapa tuh? 20. Navbar brand kita ubah font size-nya. Ups. Seperti ini. Jadi berapa? 20 ya tadi. 20 pixel. Kita lihat. Sip. Udah oke. Selanjutnya kita tinggal modifikasi untuk tombol daftar dan juga masuknya. Nah, itu gampang aja. Gimana kalau seandainya kita seleksi dulu si button-nya. Button apa tuh tadi? Primary ya? Button primary itu yang ini nih, teman-teman. Nah, yang ini. Yang udah kita kasih kelas di buttonnya. Tinggal kita tambahkan stylenya. Kita kasih width-nya 133 pixel. Kalau kita lihat di desain ya. Lihat nih. Kita lihat di desain di sini, width-nya itu 133 pixel dan height-nya 40 pixel. Nah, teman-teman juga boleh klik inspect di sini untuk mode developer-nya. Ada width 133, ada height 40 pixel. Oke, kita kasih height-nya tadi 40 pixel. Ups. Kita kasih 40 pixel. Terus untuk background-nya dia warna putih. Background color itu warna putih FFF. Kenapa bisa tahu? Karena di sini nih, teman-teman lihat, ada colors itu FFF. Selanjutnya untuk warna hijaunya ini, gimana kalau seandainya kita buat dulu sebuah variabel di CSS? Karena sekarang CSS 5 udah bisa membuat sebuah variabel supaya konsisten gitu ya. Nah, teman-teman boleh klik di sini. Nah, teman-teman boleh ketik root. Terus untuk membuat variabel gampang aja, dash, nama variabelnya apa? Misalkan di sini PR color. Maksudnya primary color gitu ya. Diisi dengan warna color yang ini. Kita copy aja. Nih, copy, kita paste di sini. Nah, sekarang warnanya bisa kita tinggal gunakan tanpa harus menulis ulang hexadesimalnya. Nah, caranya di sini untuk warna tulisannya kita ubah menjadi warna variabel. Caranya teman-teman boleh ketik var, lalu di sini ada PR color. Coba save, kita coba lihat dulu deh hasilnya. Nah, sekarang udah ada. Gimana kalau seandainya bordernya ini kita hilangkan? Itu caranya gampang aja. Kita kasih bordernya itu none. Berarti tidak memiliki border ya. Terus selanjutnya untuk ukuran tulisannya berapa tuh? Ukuran tulisannya 16. Kita kasih font size 16 pixel. Terus untuk font weight-nya tadi bold ya. Font weight-nya 700. Coba save dulu, kita coba lihat. Save, ini daftar kayaknya untuk background color. Oh ya, karena si navbarnya ini dia warnanya putih. Sedangkan navbar yang ada di desain kita itu transparan. Nah, gimana kalau seandainya kita ubah navbarnya menjadi transparan? Nih, kita tinggal ubah aja background light-nya ini menjadi background transparan. Seperti ini. Otomatis dia akan menjadi transparan. Nah, kalau kita lihat di desain, untuk warna fontnya itu dia warna putih. Gimana kalau seandainya kita ubah dulu? Nah, di sini kita tinggal ubah aja navbar light-nya itu jadi dark. Jadi kalau navbar dark itu jadi inverse gitu tuh, tulisannya menjadi warna putih. Kalau kita coba lihat lagi di sini, yang memiliki background tuh ternyata yang warna secondary ya. Kita ubah aja deh. Kita scroll, di sini kita ubah secondary. Coba save. Ups, kenapa nggak muncul? Kita lihat di index, kelasnya bener tuh. Secondary. Sip, tinggal kita ubah untuk tombol dari daftarnya. Nah, itu gampang aja. Kita tinggal copy aja dari button secondary di sini. Kita paste, kita ubah jadi primary. Tinggal, karena di sini dia nggak memiliki background ya. Kalau kita lihat di desain tuh, daftarnya nggak memiliki background. Kita tinggal ubah aja background color-nya, background transparent. Coba save, kita lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia transparan. Tapi untuk warna dari tombolnya dia menjadi warna putih. Itu gampang aja. Color-nya kita ubah jadi FFF. FFF itu adalah warna putih ya, teman-teman. Tuh, lihat. Sekarang dia jadi warna putih. Tinggal kita ubah font weight-nya karena di sini dia nggak bold ya, tapi dia adalah reguler, normal. Berarti kita tinggal ganti aja font weight-nya menjadi 400 untuk reguler. Kita lihat.
Tuh, sekarang udah mirip seperti apa yang udah kita desain di sini. Nah, sebenarnya di sini juga warna background-nya ini dia udah memiliki warna default ya. Kalau kita lihat di desain, tuh, ada warnanya. Kita copy aja deh. Untuk di bodinya. Nah, di sini kita ubah dari yang tadinya green, dari warna default, dari bodinya. Oke, sekarang jadi nggak kelihatan. Karena dia transparan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya hero section. Oke, teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Gimana nih ngobarnya, teman-teman? Bingung gak tuh? Kalau seandainya kalian bingung, silahkan share dulu video ini supaya teman-temannya juga ngikutin serinya dari awal dan ikut kebingungan juga. Dengan begitu kalian gak sendirian. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai website company profile ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga traktir aku kopi supaya aku makin semangat dalam memberikan konten tutorialnya. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.